Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, mendapatkan keselamatan, dikumpulkan di hari kiamat di bawah arasnya Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat wal afiyah zahir maupun batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, memasuki hari ke-13 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim,
duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat di dalam hati kita masing-masing, yaitu niat silaturahim, niat iktikaf, niat memakmurkan musalla, niat dalam rangka untuk memakmurkan musalla, mempertahankan ajaran agama Islam. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang masih teringat ataupun yang sudah terlupakan. Semoga oleh Allah diampuni, dihapus, dan mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam baqo, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu, baik di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, umur yang barokah, selalu disehatkan, diafiahkan zahir batinnya, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, tidak ada gangguan, tidak ada halangan apapun, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmunya, diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, menjadi anak yang soleh solehah, yang berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, maaf para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, dan anak cucu kita. Kita doakan mereka, semoga mereka selalu berada dalam rahmatnya Allah, alam kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, segala dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji. Atabatayyaji ratal alamin. Ya uhailal judi wal karami.
nahnu jiranum bidal harami Allah aramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bisakanu Allah wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa lewat darajib agabatan yajib ratal alamin ya uhalal judi wal karami wa bi ayatil Qur'ani ulu Allah fata'id bina akhal wahani na'riful batha wa ta'rifuna Allah was-safa wal baytu yalakuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya lewat darajib adabatan yajib ratal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi rahimakumullah wa adakumullah. Oleh karena kurang lebih sekitar 1 bulan 17 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana pada bulan tersebut seluruh orang-orang yang beriman, seluruh orang-orang Islam yang sudah mukallaf, baik laki-laki ataupun wanita, diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan tersebut selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya selama 1 bulan penuh kita disunahkan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyama wa sannatu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummuh. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan oleh Allah berpuasa, yakni selama 1 bulan penuh, dan disunahkan bagi kalian bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah,
mengharap ridha Allah, kharaja min dunubihi ka yauma waladatu ummuh, maka niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya. Seluruh dosa-dosanya oleh Allah dihapus, dilebur, diampuni, sehingga keadaannya orang tersebut bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Jadi bagaikan bayi yang baru dilahirkan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila kita sebagai orang-orang yang beriman menjalankan kewajiban saum, menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, yang kita lakukan atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya pada kesempatan taklim kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi yang berkaitan, yang ada hubungannya dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang kurang lebih sekitar 1 bulan 17 hari lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah dikasih umur yang panjang yang barokah. Umur kita oleh Allah disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini dan pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya sampai ajal tiba yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan juga kita oleh Allah di bulan Ramadan nanti diberikan kekuatan zahir batin, fisik, kekuatan iman untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah jauh lebih baik lagi daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Artinya kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun materi taklim yang akan Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenai darajatus saum, mengenai darajah puasa atau tingkatan puasa. Dalam Al-Quran surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayat 183, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini seluruh orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah. Kata Allah, kutiba alaikumus syiyam, telah dipardukan, telah diwajibkan atas kalian saum, puasa, yakni puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mampu membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar, yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa,
yang mampu menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, menaklukkan hawa nafsunya, menjadi orang-orang yang kelak di alam akhirat akan dijadikan penghuni sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat ini, surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, bahwa puasa yang dikehendaki oleh Allah yang akan kita jalankan di bulan suci Ramadan nanti adalah puasa yang dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah adalah puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan, yang dapat mencetak diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya kita perlu mengetahui, perlu memahami puasa Ramadan yang seperti apa, puasa Ramadan yang bagaimana, yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, yang kata Allah la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintahkan, diwajibkan menjalankan puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tingkatan puasa. Jadi kalau kita sudah mengetahui, sudah memahami tingkatan puasa, nanti kita dapat mengetahui puasa Ramadan yang sedang kita jalankan nanti itu ada di tingkatan puasa yang mana. Dan dari beberapa tingkatan puasa tersebut, puasa tingkatan yang mana yang dapat menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kata Nabi dalam hadis, laisa syiyam minat ta'am wasyarab wa innamas syiyam minal lagwi warrafas. Puasa yang diperintahkan oleh Allah itu puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Sesungguhnya puasa yang diperintahkan oleh Allah di samping puasa dengan menahan perut dari makan dan minum, dengan menahan farji dari keinginan hawa nafsu, dari keinginan syahwat, juga kita harus mampu menahan seluruh anggota badan kita minal lagwi warrafas, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang lago, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, warrafas dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji. Nah, itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, sementara anggota badan kita tidak ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Baik, untuk lebih jelas mari kita baca keterangannya tentang tingkatan puasa. Dijelaskan di dalam kitab As-saumu salasu darajatin. As-saumu bermula puasa salasu darajatin. Itu ada 3 darajah, ada 3 tingkatan, ada 3 level. Saumul awam, tingkatan yang pertama dinamakan puasa awam. Wa saumul khas,
Dan tingkatan yang kedua dinamakan puasa khawas. Wa shaumu khawasil khawas. Dan tingkatan yang ketiga dinamakan puasa khawasul khawas. Amma shaumul awam, adapun bermula puasa awam, fakapul batni wal farji, yaitu puasa mencegah atau menahan perut dan farji, an qada'i syahwati, dari memenuhi keinginan syahwat. Nah, ini pengertian puasa awam. Puasa tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Jadi puasa awam itu adalah kapul batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa hanya sekedar mencegah atau menahan perut dan farji dari memenuhi keinginan syahwat. Yakni puasa hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum mulai terbit fajar sodik di waktu subuh hingga terbenam matahari di waktu maghrib, dan menahan farji dari keinginan syahwat. Nah, kalau umpama bulan Ramadan nanti kita puasanya hanya seperti itu, berarti kita masuk dalam kategori puasa tingkatan awam. Jadi puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, hanya menahan keinginan syahwat saja, tidak lebih dari itu. Sementara anggota badan yang lainnya tidak ditahan dari melakukan perbuatan dosa. Matanya, tangannya, lisannya, kedua kakinya tidak ditahan dari melakukan perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Maka apabila kita melakukan puasanya seperti ini tiap tahun, berarti puasa kita puasa awam, puasa tingkatan pertama yang paling rendah. Kita lanjut. Amma shaumul khawas, adapun bermula puasa khawas, fahuwa shaumus sholihin, yaitu maka bermula puasa khawas yaitu puasanya orang-orang yang sholih. Shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang sholih. Wahwa kapul jawarihi anil asami, yang dimaksud puasa khawas, yang dimaksud puasanya orang-orang yang soleh, yaitu kapul jawarihi anil asam, puasa dengan mencegah, menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Berarti puasa khawas ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, bukan hanya sekedar menahan farji dari keinginan syahwat saja, akan tetapi juga mampu menahan seluruh anggota badannya, kedua matanya, hidungnya, kedua telinganya, lisannya, kedua tangannya, perutnya, alat kelaminnya, kedua telapak kakinya, seluruh anggota badannya ditahan, dicegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi puasa khawas ini tingkatannya lebih tinggi dari puasa awam, dan pahalanya pun tentu lebih besar dari puasa dengan tingkatan awam. Nah, puasa yang seperti ini sebenarnya
yang dapat menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa yang seperti ini sebenarnya puasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183 yang kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah siapapun ketika dengan puasanya mampu menahan diri, mencegah diri dari melakukan berbagai macam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan munkar, perbuatan keji, perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota badannya, dia mampu menahan anggota badannya dari perbuatan dosa, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ciri-cirinya orang yang bertakwa diantaranya adalah tarkul munkarot. Orang yang bertakwa itu dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan munkar. Tarkul ma'asi, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Tarkul muharramat, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, mampu membentengi dirinya dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Nah, ini yang dimaksud puasa khawas, yaitu kaful jawari anil asam. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Puasa bukan hanya sekedar menahan farji dari keinginan syahwat saja, akan tetapi juga dia mampu menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Itulah yang dimaksud puasa khawas. Baik para jamaah, kita lanjutkan keterangannya. Fala yatimu, maka tidaklah akan sempurna opo jalika melaksanakan puasa dengan tingkatan khawas, illa kecuali bimudawamati khamsati asya'a, dengan mudawamah, dengan melanggengkan, dengan membiasakan 5 perkara. Jadi puasa khawas yang kita jalankan tidak akan sempurna kecuali apabila kita membiasakan 5 perkara. Barulah puasa khawas yang kita jalankan akan menjadi sempurna. Artinya ada 5 perkara yang harus kita dawamkan, yang harus kita mulajamahkan, yang harus kita biasakan agar puasa khawas yang kita jalankan menjadi sempurna. Baik, adapun yang 5 perkara tersebut yang harus kita dawamkan, kita biasakan. Al-awalu, bermula yang pertama, ghaddul basari angkul 5 yudamu syar'an, memejamkan penglihatan, memejamkan pandangan mata. Maksudnya menjaga pandangan mata dari setiap perkara apapun yang dicela oleh agama, yang dipandang hina oleh agama. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan puasa khawas, maka mau tidak mau kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjaga pandangan mata kita. Jangan diumbar matanya, jangan mata jelalatan, matanya jangan mata keranjang. Penglihatan mata kita dijaga, jangan sampai kedua mata kita digunakan untuk melihat sesuatu yang dicela oleh agama, sesuatu yang hina, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang pertama yang harus kita biasakan. Al-Imam
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan malam yahfad ainahu lam yahfad nafsahu. Barang siapa yang tidak bisa, yang tidak mampu menjaga pandangan matanya, tidak mampu menjaga penglihatannya, artinya kedua matanya selalu digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia tidak mampu menjaga kedua matanya, tidak mampu menjaga pandangan matanya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga hawa nafsunya. Rata-rata pada umumnya biasanya kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keji terjadi itu berawal dari pandangan mata. Awalnya mata memandang, akhirnya merangsang, timbul syahwatnya, lalu ia pun melakukan perbuatan keji tersebut. Itu bermula dari pandangan mata. Maka kalau kita nggak mampu menjaga pandangan mata, kita tidak akan bisa menjaga hawa nafsu kita. Dan apabila kedua mata kita dijaga dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan bisa menjaga hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Makanya kalau sedang puasa, jaga mata kita. Ya sebenarnya bukan sedang puasa aja, setiap saat, setiap waktu kita harus berusaha menjaga pandangan mata kita. Apalagi sedang puasa gitu, karena ada hubungannya dengan pahala puasa. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, wasani bermula yang kedua, hifdzul lisani, yaitu menjaga lisan, menjaga ucapan, anil gibati, dari perkataan gibah atau menggunjing, wal kadzibi, dan dari perkataan dusta atau berbohong, wan namimati, dan dari perkataan namimah atau memfitnah atau mengadu domba, wal yaminil gomusi, dan dari sumpah palsu. Ini yang kedua. 5, karena ada keterangan ruya, telah diriwayatkan Anasun, oleh Sayyidina Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsatu asya'a, bermula 5 perkara, tuhbitu, itu dapat menghapus, as-sauma, akan puasa, maksudnya tubtilu, 5 perkara tersebut dapat membatalkan sawabahu, akan pahala puasanya. Jadi ada 5 perkara, apabila salah satu dari 5 perkara tersebut kita lakukan, maka dapat membatalkan pahala kita, dapat menghapus, menghilangkan pahala puasa yang kita kerjakan. Akhirnya pahala puasanya hilang, akhirnya puasanya hanya dapat lapar dan haus saja, tidak dapat pahala sedikit pun dari Allah. Nah, itu ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama, kata Rasulullah, al-kijbu, yang pertama yaitu berkata dusta atau berbohong. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah atau menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Baik menjelekan orang lain tersebut dilakukan di depan orangnya atau di belakang orangnya. Kemudian wan namimatu, namimah. Namimah itu mengumpat atau mengadu domba. Rasulullah bersabda, la yadkhul jannata namamun, tidak akan bisa masuk surga orang yang tukang namimah, orang yang tukang mengumpat, orang yang tukang ngadu domba. Kalau bahasa kerennya provokator. Wal yaminul gomus,
Dan yang keempat yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah al-yaminul ghamus, melakukan sumpah palsu, sumpah bohong. Dan yang kelima kata Nabi, wan najru bisahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging dengan kita, memandang wanita tersebut dengan syahwat, dengan hawa nafsu, dengan hayalan. Wasalisu, bermula yang ketiga yang harus kita dawamkan, yang harus kita biasakan agar puasa khawas yang kita lakukan menjadi sempurna. Yang ketiga adalah kaful ujuni anistima'i kulli makruh, mencegah atau menahan telinga dari mendengarkan setiap perkara apapun yang dibenci oleh agama. Jadi kita harus mampu menahan kedua telinga kita. Jangan sampai kita punya telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang mengandung dosa, seperti mendengarkan orang lain yang sedang bergibah, mendengarkan orang lain yang sedang ngomong-ngomongin, ngejelek-jelekin orang lain. Nah, kita kebagian dosanya. Jadi kalau kita sedang puasa khawas, ya gunakanlah pendengaran telinga kita untuk mendengarkan yang bermanfaat, yang mengandung nilai-nilai ibadah, mendengarkan ceramah, tausiah, hikmah ilmiah, mendengarkan siraman rohani Islam, mendengarkan tadarus Al-Quran, mendengarkan bacaan sholawatan atau maulid Nabi dan lain-lainnya. Jangan sampai digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, yang hanya sekedar untuk membuat senang hawa nafsu saja. Para jamaah itu yang ketiga. Kemudian kita lanjut yang keempat. Mana ya? Kita lanjut yang keempat. Warabi'u, bermula yang keempat yang harus kita biasakan agar puasa khawas yang kita jalankan menjadi sempurna. Yang keempat adalah kafu jami'il a'dha'i anil makarih wa kaful batni anis subuhati fi waqtil iftar. Kita harus mampu menjaga seluruh anggota badan kita dari mulai kedua mata hingga kedua kaki dari perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah dan Rasulnya, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan menjaga perut kita jangan sampai kemasukan barang-barang, makanan-makanan, minuman-minuman yang subhat pada waktu kita berbuka puasa. Jangan sampai kita dari mulai subuh sampai maghrib kita mampu menahan dari makanan-makanan yang halal, menahan diri dari minuman-minuman yang halal. Pas berbuka puasa malah justru kita masukkan barang-barang, makanan-makanan, minuman-minuman yang subhat, yang belum jelas halal dan haramnya. Kan sayang, kok dari subuh sampai maghrib kita mampu menahan makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Tapi kenapa ketika berbuka puasa kita enggak mampu menahan dari makanan yang subhat, dari makanan minuman yang belum jelas halal dan haramnya? Itu yang disebut subhat. Ini makanan, ini minuman halal apa haram? Halal apa haram? Haram apa halal? Halal apa haram? Kita belum tahu, belum jelas hukumnya. Nah, itu kata para ulama, yang seperti itu subhat. Perkara subhat lebih baik ditinggalkan untuk keselamatan diri. Itulah yang lebih baik, itu yang disebut waro, apik. Enggak serampangan, enggak sembrono, enggak ceroboh, enggak asal makan. Saya enggak berani karena ini belum jelas halal haramnya. Udah ditinggal sama dia. Itu waro namanya, apik, selektif. Para jamaah, kemudian di sini diterangkan idla makna lisaum anit ta'amil halali summal iftar alal haram pamasalu kamambana kosron
wahadama misron. Karena tidak ada maknanya, tidak ada artinya puasa dengan menahan makanan yang halal, dengan menahan minuman yang halal dari subuh sampai maghrib, kemudian berbuka puasa dengan makanan minuman yang haram. Nah, perumpamaan orang yang seperti ini adalah bagaikan man bana kosron wahadama misron, adalah bagaikan seseorang yang membangun sebuah gedung di dalam sebuah kota, lalu kota itu dia bakar, maka gedung yang dia bangun pun yang ada di dalam kota itu ikut hancur terbakar. Diibaratkan seperti itu. Kita lanjutkan. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak orang yang melakukan puasa, banyak sekali orang yang melakukan puasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib, laisa lahu, akan tetapi tidak ada baginya pahala, min siyamihi, dari puasa yang dilakukannya, ilal ju', melainkan lapar, wal atos, dan haus saja. Jadi kata Nabi, banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dilakukannya. Mereka hanya dapat lapar dan haus saja. Itu oleh karena puasanya, puasa hanya menahan lapar dan haus saja, puasa hanya menahan keinginan syahwat saja, sementara anggota badan yang lainnya tidak ditahan dari perbuatan dosa. Akhirnya puasanya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, hanya dapat lapar dan haus. Nah, tentu puasa yang dikehendaki oleh Allah bukan puasa seperti ini. Puasa yang dapat menjadikan kita orang bertakwa bukan puasa yang seperti ini, yaitu puasa khawas. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang harus kita biasakan apabila puasa khawas yang kita kerjakan ingin sempurna, wal khamisu, bermula yang kelima, alla yastaksira minal halal, agar hendaknya tidak terlalu memperbanyak makan minal halal, dari makanan yang halal. Jadi walaupun makanannya halal, minumannya halal, tapi jangan terlalu diturutkan. Jangan berlebih-lebihan lah. Ya secukupnya sajalah, kira-kira cukup aja, secukupnya aja. Jangan terus diturutin sampai kemerengkaan. Waktal iftar, pada waktu berbuka puasa, bihaisu yamla'u, dengan sekiranya memenuhi batnahu, akan perutnya. Jadi sampai perutnya penuh dengan makanan dan minuman sampai kemerengkaan, sampai perutnya kencang, sampai dia tertinggal sholat maghrib berjamaah, terus aja buka puasa. Nah, ini buka puasa yang dibenci oleh Allah. Kata Nabi dalam hadis, ahabbul ibad ahabbul ibad ilayya ajaluhum fitra. Hamba-hamba Allah yang paling disukai oleh Allah, kata Allah, adalah orang yang ketika berbuka puasanya ya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, cukup minum, kemudian makan kurma 3 butir, kemudian minum, kemudian sholat langsung. Nah, itu disukai oleh Allah. Jadi buka puasanya bukan puasa balas dendam. Oh, ini dia nih yang ditunggu-tunggu, sudah datang, udah maghrib nih. Saya nunggu maghrib dari subuh, dia baru datang nih. Wow, sikat aja, hembat semuanya, habisin semuanya. Buka puasa balas dendam itu. Jadi buka puasanya masih pakai nafsu. Masih pakai nafsu. Para jamaah, padahal kita disuruh puasa itu supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi nggak berhasil puasa kalau begitu mah. Kalau masih memperturutkan hawa nafsu mah. Nah itu.
Baik, yang terakhir adalah puasa tingkatan yang ketiga, yaitu puasa khawas. Wa amma saumu khawasul khawas, wa amma saumu khawasil khawas. Dan adapun bermula puasa tingkatan khawasul khawas, fa saumul qalbi, yaitu maka bermula puasa khawasul khawas itu puasa hati, anil himamid dan niyati, dari segala angan-angan yang rendah, wal ibkari dunyawiyati, dan dari segala pemikiran-pemikiran tentang dunia, pikiran-pikiran yang bersifat duniawi, wakapuhu, dan mencegah pikirannya, mencegah hatinya, amma siwallahi, dari segala sesuatu selain Allah, bil kulliyati, secara total menyeluruh, jiwa raganya hanya dihadapkan kepada Allah. Nah, ini puasa tingkatan paling tinggi. Jadi puasa khawasul khawas itu bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja, bukan hanya puasa menahan parji dari keinginan syahwat saja, bukan hanya puasa dengan menahan seluruh anggota badan saja, akan tetapi juga dia mampu menahan hatinya dari setiap angan-angan yang rendah, angan-angan yang bersifat dunia, bahkan mampu mengosongkan pikirannya dari pikiran-pikiran tentang dunia. Jadi puasa khawasul khawas ini jadi puasa secara total menyeluruh, jiwa raga, ya, anggota badannya, hatinya, jiwanya, ruhnya, pikirannya, semuanya hanya dihadapkan kepada Allah. Hanya dihadapkan kepada Allah secara total menyeluruh. Nah, ini puasa tingkatan yang paling tinggi. Kadang kita makan lagi puasa menghayal sesuatu yang menimbulkan syahwat. Lagi puasa kadang-kadang kita mah hati berangan-angan tentang dunia. Nah, kalau puasa khawasul itu tidak begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fa'ija, maka apabila tapakkaro, berpikir, hajas soim, sopo hajas soim, orang yang berpuasa dengan tingkatan khawasul khawas ini, bima, di dalam perkara siwallahi, selain Allah, yahsulu, maka berhasillah opa alfitru, berbuka puasa, an saumihi, dari puasanya, min saumihi, dari puasanya. Jadi puasa tingkatan khawasul khawas, kalau orang yang melakukan puasa dengan tingkatan khawasul khawas, kemudian dia pikirannya memikirkan sesuatu selain Allah, ya, artinya memikirkan pikiran-pikiran dunia, itu batal puasanya. Berat ini puasa ini mah, enggak, jarang yang mampu. Para jamaah, kita mah kadang-kadang kan jam 4 sore udah ngobrolin makanan sama istri. Mah, buat bukaan nanti maghrib udah ada belum nih? Itu ada sekoteng cilok, atau apa, gorengan atau apa gitu kan. Padahal baru jam 4 sore itu. Ke maghrib masih jauh, udah diomongin. Bukan dipikirkan lagi, diomongkan kita mah. Nah, kalau para nabi puasa seperti itu batal puasanya. Kalau para nabi, kalau tingkatan nabi mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan wahwa, bermula puasa tingkatan khawasul khawas, rotbatul anbiya wasiddiqin, itu adalah puasa martabatnya para nabi, martabatnya para siddiqin. Seluruh para nabi, seluruh para siddiqin, mereka mampu menjalankan puasa dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu puasa khawasul khawas, khusus, lebih khusus lagi. Jadi puasanya seluruhnya puasa, perutnya puasa, si Abdul Goblaknya puasa, kedua matanya puasa, hidungnya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, kedua tangannya puasa,
kedua kakinya puasa, semuanya puasa, bahkan hatinya puasa, ditahan dari angan-angan yang bersifat dunia, dikosongkan hatinya dari selain Allah. Yang ada di hatinya hanya Allah, 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 Allah. Terus berzikir mengingat Allah. Dikosongkan pikirannya dari pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran ngeres, pikiran-pikiran yang berbau hawa nafsu, dari pikiran-pikiran tentang dunia. Kosong. Di pikirannya nggak ada. Kosong. Dia menghadapkan seluruh jiwa raganya secara total menyeluruh, batin dan johirnya hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puasa tingkatan khawasul khawas. Nah, fa inna tahqiqa hadzal maqam al-iqbalu ila Allah taala bil kulliyah wal insirafu an ghairihi. Fa inna tahqiqa hadzal maqam, maka sesungguhnya untuk menyatakan, untuk menjelaskan tentang makom puasa khawasul khawas ini adalah al-iqbalu ilallahi ta'ala bil kulliyah, menghadapkan seluruh jiwa raganya, johirnya, batinnya, semuanya dihadapkan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala yang maha tinggi, bil kulliyah, secara menyeluruh, secara total menyeluruh, johir batin, jiwa raga, semuanya hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal insirafu an ghairihi, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Kira-kira udah bisa ini enggak? Bisa disimpulkan enggak? Seperti apa puasa khawasul khawas itu? Ada gambaran enggak? Bedakan ya. Bedakan antara puasa awam, khawas dan khawasul khawas. Bedakan ya. Kalau kita simak keterangan tadi bedakan. Nah, yang paling tinggi derajatnya, yang paling berkualitas puasanya yang mana tuh? Apa yang awam, yang khawas, yang khawasul khawas? Khawas bin khawas. Khawas bin khawas. Kok bin sih? Emang orang apa? Khawasul khawas. Dan tidak ada yang mampu melakukan puasa khawasul khawas kecuali para nabi, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang benar-benar mempunyai keteguhan dalam keimanan gitu. Imannya kokoh, imannya kuat. Mereka orang-orang yang sudah ma'rifat, al-arifillah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mencapai hakikat yang sejati. Nah selain itu nggak ada yang mampu melakukan puasa dengan tingkatan khawasul khawas. Cuma minimal paling tidak kita berusaha Ramadan tahun yang akan datang kita puasa dengan tingkatan khawas. Jangan sampai dari tahun ke tahun puasa yang kita lakukan setiap bulan Ramadan datang puasa awam lagi. Puasa hanya menahan lapar dan haus saja, hanya menahan parji saja, sementara anggota badan lainnya tidak ditahan dari perbuatan dosa. Nah berarti puasa kita selama itu puasa awam terus, nggak ningkat. Harus ditingkatkan puasanya dari awam ke khawas. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabbi. Barang siapa yang keadaan hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang beruntung. Jadi kalau puasa Ramadan yang akan kita jalankan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, jauh lebih baik, lebih berkualitas daripada puasa Ramadan